mendidih rasanya darah ini mendengar penghinaan warga Malaysia terhadap rakyat dan lambang negara Republik Indonesia. Ini adalah pernyataan dan kata-kata penghinaan yang sangat menyakitkan seluruh rakyat Indonesia dan para petinggi negara. Inilah rangkuman video penghinaan yang terus-menerus rakyat Malaysia lakukan terhadap Indonesia yang bisa saja memicu terjadinya konflik yang lebih besar seperti konfrontasi. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Ini bukan aku yang berbicara ya. Ini seorang ustadz yang terkenal juga di Indonesia yang berbicara ya. Jadi kepada netizen-netizen Indonesia yang selalu membanggakan, aku bangga jadi rakyat Indonesia. Coba lihat pembangunan di Indonesia ya. Yang berbicara seperti itu mungkin babu dalam Malaysia ini. Cobalah ya, kalau berbicara itu jangan meludah ke atas, terkena muka sendiri ya. Aku ya berpikir ya, banyak juga negara-negara miskin di dunia ini ya. Banyak juga yang datang bekerja keluar negara, orang-orang di seluruh dunia ini ya. Tapi tak sama seperti Indonesia. Coba lihat perempuan-perempuan Indonesia yang terpaksa. Ada yang bicara bukan dipaksa. Ya betul, bukan dipaksa tapi terpaksa. Ya, terpaksa meninggalkan negara sendiri untuk bekerja. Coba lihat ya, berapa ramai perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi pahlawan devisa di seluruh negara dunia ya. Ke Arab Saudi, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke China, ke Malaysia, sudahlah jangan tanya lagi ya. Banyak. Jadi kepada netizen-netizen Indonesia ya, jangan hanya pandai berbicara berkoar-koar ya. Lihat fakta ya, fakta lihat. Ini negara-negara miskin, kita negara kaya. Cuma tengok kerajaan Malaysia nih ya, dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Dia beri bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya. Tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara. Dari hasil babu rakyatnya di luar negara. Habis itu rakyatnya yang ada di luar negara, terutama dalam Malaysia nih, tak sedar diri, lupa diri. Membandingkan dirinya dengan rakyat tempatan nih, seakan rakyat tempatan tak pandai buat kerja, dia yang pandai buat kerja. Kemahiran kita dalam negara Malaysia nih ya, kalau lelaki kontrak, kalau perempuan cleaner. Presiden Prabowo mengapa berlembut dengan Malaysia ya? Ada yang kata ganyang Malaysia ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Saya nak bagi tahu ya kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini ya. Sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut
jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia ya. Jangan main-main ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia ya. Jangan silap langkah ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini ya menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta ya yang membuat video provokasi. Dengar baik-baik, awak dengar ni bukti. Saya nak bagi tahu, mana-mana negara bila ada rakyat, bila ada warga asing menceroboh negara itu, makanya pihak berkuasa negara itu ada hak untuk mengambil tindakan. Tambahan pula jika diceroboh secara haram, tidak ada dokumen, tidak ada pengenalan diri, tidak ada pasport. Betul tak Zara? Dia nak pertahankan rakyat, dia kena tembak. Siapa suruh lari bila maritim kita kejar, buat apa lari? Tahniah agensi penguatkuasa maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh, siap cuba menyerang pegawai APFM kita lagi tu. Kenapa mereka berani serang anggota kita? Sebab dulu kita berlembut, tetapi kini tidak lagi. Saya berharap peristiwa ini membuatkan para penceroboh asing insaf dan tidak menceroboh lagi. Tahniah APFM, teruskan usaha anda. Rakyat Malaysia bersama dengan anda. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APFM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim tu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah. Negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakan ni sehingga seorang tewas, negara jiran tu patutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh tu. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh tu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh sepadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu. Memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni, supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak kurang? Pasukan kamu macam ini ya, punya senjata otomatis, senapan otomatis. Macam mana yang punya senjata tajam berani menantang-nantang ya? Kalaupun menantang-nantang kamu punya senjata seperti ini ya ditertawakan aja yang menantang-nantang ya, cari masalah ya, cari mati orang itu. Oke? Jadi kalau komentar ini nak gunakan akal, nak gunakan hati nurani ya. Imigran gelap kapal awam tak payah dikenai hukuman macam itu, ditembaki dengan semena-mena pada pukul 3 pagi hari gelap ya. Apapun alasan kamu, tidak boleh dibenarkan kapal awam dikenai tindakan semacam itu. Kalau kamu melakukan hal ini di negara kamu, hati-hati ya. Warga negara kamu banyak yang menceroboh ke Indonesia, mencuri ikan kami dan menyelundupkan benda-benda haram. Bila kami kejar oleh pasukan kami mengejar perahu atau kapal-kapal dari negara kamu dan tidak berhenti, maka kami boleh lakukan hal yang sama. Oke? Jangan berteriak, jangan protes masalah hak-hak asasi manusia. Korang yang mulakan, kami hanya memberikan respon yang sepadan. Oke, terima kasih. Hukum dan kemanusiaan, dua sisi yang tak boleh dipisahkan. Kita semua memahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan, aturan dan kebijakan yang wajib dihormati. Indonesia tidak pernah membenarkan warganya memasuki negara lain, termasuk Malaysia, secara ilegal.
Begitu pula sebaliknya, kita juga tidak membenarkan warga asing memasuki wilayah Indonesia tanpa izin yang resmi. Prinsip saling menghormati batas-batas negara dan menegakkan aturan adalah fondasi dari hubungan antar bangsa yang beradab. Namun, yang lebih mendasar dari sekedar hukum tertulis adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan dalam penerapannya. Kita boleh menegakkan aturan, tetapi kita tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan dalam melakukannya. Kita mengutuk keras segala bentuk tindakan yang menjadikan ilegalitas sebagai dalih untuk melakukan kekerasan, apalagi hingga menghilangkan nyawa. Sebuah pelanggaran administratif tidak boleh serta-merta dijatuhi vonis kematian. Setiap manusia, bagaimanapun kondisinya, berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya yang dijunjung tinggi adalah profesionalisme dalam menangani pelanggaran hukum, bukan sekedar menegaskan kekuasaan dengan tindakan yang represif, yang merenggut nyawa tanpa proses hukum yang jelas. Jika seseorang terbukti melanggar, maka jalankan proses hukum sebagaimana mestinya. Tindakan main hakim sendiri, terlebih dengan cara-cara yang melampaui batas kemanusiaan, tidak bisa dibenarkan dalam sistem hukum yang modern dan beradab. Lebih dari itu, kita juga harus berusaha memahami mengapa masih ada orang-orang yang nekat menyeberangi batas teritorial tanpa dokumen resmi. Tidak semua dari mereka adalah pelaku kejahatan. Sebagian besar hanya korban keadaan, orang-orang yang terpaksa mengambil resiko besar demi menyambung hidup dan memberi makan keluarga mereka. Mungkin mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang aturan keimigrasian, atau mereka menjadi korban sindikat perdagangan manusia yang memperdaya mereka dengan janji-janji palsu tentang kehidupan yang lebih baik. Apakah kesalahan mereka harus dibayar dengan nyawa? Apakah tidak ada cara lain yang lebih manusiawi dalam menegakkan aturan? Jika hukum adalah panglima, maka keadilan harus menjadi ruhnya. Menegakkan hukum bukan berarti mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan. Hukum yang beradab adalah hukum yang memberikan perlindungan kepada semua orang, termasuk mereka yang melanggar, dengan tetap memberikan ruang bagi proses hukum yang transparan dan tidak sewenang-wenang. Sekali lagi, kita tidak membenarkan masuknya pekerja migran secara ilegal. Tetapi kita juga tidak membenarkan penegakan hukum yang mengabaikan martabat manusia. Setiap individu yang bersalah harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, bukan langsung dieksekusi tanpa kesempatan untuk membela diri. Jika kita membiarkan kebrutalan menjadi bagian dari sistem hukum, maka kita telah gagal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Thank you. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang fanatis. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Jika bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah. Tapi ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat, lebih stabil, lebih kuat. Sementara ringgit silahkan lihat sendiri grafiknya. Jadi kalau mau menghina, coba pikir dulu. Sebut Indonesia negara miskin. CEO Big Blue Taksi Malaysia Datuk Syamsu Bahrin Ismail akhirnya menyatakan permintaan maaf atas ucapannya yang dinilai telah menghina Indonesia. Ismail menyebut Indonesia sebagai negara miskin. Itulah sebabnya ia menolak perusahaan startup asal Indonesia, Gojek, masuk Malaysia. Menurutnya Gojek hanya cocok untuk negara miskin seperti Indonesia. Dikutip dari Malay Mail, dalam konferensi persnya Ismail menyatakan Indonesia selalu ada dalam hatinya. Ismail mengaku pernyataannya dibuat setelah membaca berita tentang kondisi ekonomi Indonesia. Ismail menambahkan dirinya mendapat banyak protes setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, baik melalui media sosial maupun layanan pesan singkat WhatsApp. Ia pun mengaku menerima protes langsung dari orang Indonesia. Ismail berharap pernyataannya tidak mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Ia pun meminta agar tidak ada aksi demonstrasi terkait pernyataannya tersebut. Malam itu,
Media sosial Indonesia digemparkan oleh sebuah video yang diunggah oleh seorang wanita Malaysia bernama Siti Aisyah. Dengan wajah penuh ejekan, ia menghina Indonesia secara terang-terangan. Indonesia? Negara miskin yang hanya bisa mengirim pembantu dan buruh ke negeri kami, katanya sambil tertawa sinis. Tak hanya itu, ia juga merobek gambar Garuda Pancasila dan membuangnya ke tempat sampah. Presiden kalian? Tak lebih dari pemimpin lemah yang tak punya nyali, lanjutnya dengan penuh penghinaan. Dalam hitungan jam, video itu menyebar luas. Twitter, Instagram, dan Facebook dibanjiri kemarahan netizen Indonesia. Tagar, "Tangkap Siti Aisyah," menjadi trending nomor 1, disertai ribuan komentar penuh amarah. Harga diri bangsa bukan untuk diinjak-injak, tulis salah satu pengguna Twitter. Bukannya menyesal, Siti Aisyah justru mengunggah video kedua, kali ini dengan lebih banyak hinaan. Kenapa marah? Memang kalian semua rendah di mata kami. Kalian cuma budak di negeri kami, ucapnya sambil tersenyum sinis. Di Jakarta, gelombang kemarahan semakin tak terbendung. Ratusan orang turun ke jalan, menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia. Mereka meneriakkan tuntutan agar pemerintah Malaysia segera menangkap Siti Aisyah dan meminta maaf secara resmi. Beberapa pengunjuk rasa bahkan membakar bendera Malaysia sebagai bentuk protes. Polisi dikerahkan untuk mengendalikan situasi, tetapi amarah rakyat terus membara. Di dalam Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto duduk diam di ruang kerjanya, menyaksikan video penghinaan itu dengan wajah tegang. Rahangnya mengeras, matanya tajam menatap layar laptopnya. Kurang ajar, gumamnya. Ia langsung menghubungi Menteri Luar Negeri dan Kepala BIN. Saya tidak bisa membiarkan ini. Ini bukan hanya penghinaan, ini pelecehan terhadap harga diri bangsa, ucapnya dengan suara bergetar menahan amarah. Sementara itu, di Malaysia, Siti Aisyah masih merasa aman. Ia bahkan tertawa-tawa bersama teman-temannya, menganggap semua ini hanya lelucon yang tidak akan berdampak apa-apa. Namun, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Dengan santai, ia mengangkatnya. Halo? Suara di ujung sana terdengar dingin. Kau pikir ini hanya permainan, Siti? Sebelum ia sempat menjawab, telepon terputus. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Di tengah panasnya situasi, sebuah berita menggemparkan muncul. Seorang pekerja migran asal Indonesia ditemukan tewas mengenaskan di sebuah gudang di Kuala Lumpur. Tubuhnya penuh luka, dan hasil investigasi awal mengarah pada dugaan bahwa ia dibunuh oleh polisi militer Malaysia. Kabar ini membuat situasi semakin memanas. Dari sekadar hinaan di dunia maya, kini ada darah rakyat Indonesia yang tumpah di negeri seberang. Amarah rakyat pun semakin meledak. Demonstrasi meluas ke berbagai kota di Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dikepung ribuan orang yang menuntut keadilan. Presiden Prabowo sadar, ini bukan lagi sekadar perang kata-kata di internet. Ini adalah ancaman terhadap martabat bangsa. Dengan suara mantap, ia berkata kepada para petingginya, "Saya akan turun tangan sendiri. Ini baru permulaan. Harga diri Indonesia telah diinjak, dan Prabowo bersumpah, keadilan akan ditegakkan, dengan cara apapun yang diperlukan." Malam itu, suasana di Istana Negara begitu tegang. Presiden Prabowo Subianto berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap langit malam Jakarta yang dipenuhi sorotan berita dari berbagai stasiun televisi. Video penghinaan Siti Aisyah masih beredar luas, dan kini ditambah dengan kabar pembunuhan seorang WNI di Malaysia. Ia mengepalkan tangan, merasa darahnya mendidih. Harga diri bangsa telah diinjak, dan kini nyawa rakyatnya pun melayang. Ini bukan lagi sekadar penghinaan, ini sudah menjadi masalah serius yang menyangkut kedaulatan negara. Segera siapkan pertemuan darurat, ucapnya tegas kepada ajudannya. Tak butuh waktu lama, para petinggi negara berkumpul di ruang rapat. Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan para penasihat utama hadir dengan wajah serius. Prabowo menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Saya ingin jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia? Mengapa ada WNI yang dibunuh oleh polisi militer mereka? Tanyanya dengan suara dingin. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menarik napas dalam. Pemerintah Malaysia mengklaim bahwa korban, yang bernama Rian Saputra,
terlibat dalam aktivitas ilegal. Namun, saksi-saksi di tempat kejadian mengatakan bahwa dia hanya pekerja migran biasa yang tidak bersalah. Polisi militer Malaysia menangkapnya tanpa alasan jelas, dan beberapa jam kemudian, tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Ruangan itu sunyi. Kemarahan terlihat jelas di wajah setiap orang. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, mengetuk jarinya di meja. Kami bisa mengirim tim khusus untuk menyelidiki langsung di sana. Jika memang ada keterlibatan oknum militer Malaysia, kita tidak bisa tinggal diam. Prabowo mengangguk, lalu berkata dengan suara mantap, "Saya ingin bukti konkret. Kirim tim intelijen kita ke Malaysia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan sepihak mereka. Selain itu, saya akan menghubungi Perdana Menteri Malaysia secara langsung." Ia menatap kepala Bin dengan tajam. Kita juga harus tahu siapa Siti Aisyah sebenarnya. Perempuan itu bukan sekadar pembuat konten biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Sementara di Kuala Lumpur, Siti Aisyah mulai merasakan ketegangan. Media Malaysia mulai menyoroti kasusnya, dan ia mulai menerima banyak ancaman dari berbagai pihak. Awalnya ia merasa tak tersentuh, tetapi setelah mendengar kabar bahwa Presiden Indonesia turun tangan langsung, wajahnya pucat. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya dengan napas memburu. Di saat yang sama, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Iskandar Rahman, menerima panggilan langsung dari Presiden Prabowo. Percakapan mereka berlangsung dingin dan penuh ketegangan. "Kami menuntut transparansi penuh dalam kasus ini. Saya ingin penyelidikan terbuka, dan jika ditemukan keterlibatan aparat Anda, mereka harus diadili," ujar Prabowo dengan suara berat. Perdana Menteri Malaysia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kami akan menangani ini secara internal." Namun, Prabowo tak puas dengan jawaban itu. "Saya ingin kepastian, bukan janji kosong," balasnya tajam. "Pertempuran belum selesai. Ini bukan sekadar masalah diplomasi, tetapi pertaruhan harga diri bangsa. Dan Prabowo, sebagai pemimpin, tidak akan mundur sampai keadilan ditegakkan." Di tengah malam yang sunyi, sebuah jet pribadi lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma membawa tim intelijen khusus yang ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo. Tim ini dipimpin oleh Mayor Satria, seorang perwira Kopassus yang sudah puluhan kali menjalankan operasi rahasia di luar negeri. Misinya jelas, mengungkap kebenaran di balik pembunuhan Rian Saputra dan menggali informasi lebih dalam tentang Siti Aisyah. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi. Fakta di lapangan harus ditemukan dengan cara apapun. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Siti Aisyah duduk gelisah di dalam apartemennya yang mewah. Ia tak pernah menyangka bahwa video yang dibuatnya dengan niat iseng akan berbuntut panjang.